Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Hidup di dalam Yesus. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, beriman kepada Allah itu berarti kita hidup di dalam Allah. Kelihatannya memang sangat sederhana, namun itulah sejatinya beriman. Kita telah memilih untuk menempatkan hidup kita di dalam Allah, karena kita yakin di dalam Dia ada keselamatan. Konsekuensi logis dari iman akan Allah adalah kita melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Muncul sebuah pertanyaan mendasar bagi kita kaum beriman. Sudahkah kita hidup di dalam Allah dan kehendak-Nya? Pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan, supaya menghindari beriman tetapi hidup di luar Allah, beriman tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Agar tidak menimbulkan kontradiksi atau pertentangan dalam kesaksian hidup kita, marilah kita merefleksikan pertanyaan di atas. Sudahkah kita hidup di dalam Allah dan kehendak-Nya? Saudara-saudari terkasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka juga beriman kepada Allah. Namun ketika dipimpin oleh raja-raja yang kejam, mereka berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Allah dalam berbagai cara mau menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka, namun semua itu diabaikan, bahkan ditolak. Bangsa ini telah hidup dalam sebuah pertentangan iman. Bangsa terpilih, bangsa beriman, namun hidup dalam kekejian. Akibatnya adalah murka Allah turun atas mereka. Mereka hanya akan selamat jika mereka kembali mendirikan rumah iman mereka di dalam Allah. Allah akan menyertai orang-orang yang percaya dan menyelamatkannya. Yesus menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah terang kehidupan. Dirinya sebagai anak Allah diutus untuk menerangi jalan hidup manusia untuk mencapai keselamatan. Dan orang hanya akan selamat jika ia menatap Yesus yang ditinggikan Allah melalui peristiwa salib. Yesus meminta kita untuk menatap dan menghargai pengorbanan Allah yang begitu besar
untuk keselamatan kita. Artinya bahwa iman kepada Allah itu harus direfleksikan dalam konteks usaha dan pengorbanan perjuangan Allah untuk menempatkan diri dalam kemanusiaan kita melalui Yesus anak tunggalnya. Ajakan untuk hidup di dalam Yesus itu artinya kita diajak untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Allah. Di sini kita mengerti bahwa iman kepada Allah artinya kita tinggal di dalam Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu di dalam Allah. Saudara-saudariku terkasih, keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Demikian kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Oleh karena itu kita diminta untuk tidak memegahkan diri, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Yesus kita menemukan sumber kebenaran dan kebaikan yang penting untuk keselamatan kita. Maka marilah kita memaknai iman kita dengan hidup di dalam Yesus. Di dalam Dia tidak ada pertentangan antara iman dan perbuatan, karena semua perbuatan yang kita lakukan di dalam terang Allah. Tuhan memberkati kita semua.